adalah yang benar-benar cinta. Yang benar mencintaiku. Kamu adalah sesuatu yang Lagu-lagu enak hanya di Pandawa Radio tempatnya. Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Telepon 0771 444 3216. Marketing 0811 778 1039. Email radiopandawa@gmail.com. sales@pandawafm.com. Website www.pandawafm.com. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Sabtu 25 Desember 2021 kita ketemu lagi dalam Talkshow Kangen Kumpul MTR. Nah, kita sudah tersambung dengan narasumber kita ya, dan kita akan membahas tema pada kali ini yakni menuju bisnis sukses keluarga bahagia. Kita langsung sapa saja, ada Pak Agus Hani. Assalamualaikum Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Pak Agus Hani ini mitra Pandawa adalah pegiat MTR Lampung ya Pak? Betul, dari Lampung Mbak, ya Ibu. Baik. Lampung. Pada saat ini lokasinya sedang berada di mana nih Pak? Ketepatan ini di Lampung. Kondisinya di rumah, jadi saat ini lagi di rumah, Mbak. Oke, lagi liburan juga ya? Sebentar lagi jam 1 kita ada acara agenda MTR ya, itu LC untuk Orda Tubaba begitu. Oke, baik. Nah, selain seorang pegiat MTR nih di Lampung ya, Pak Agus Hani ini juga owner TB Monas. Ini usaha apa nih Pak Hani, kalau boleh tahu, bergerak di bidang apa nih Pak? Sudah lama Mbak ya. Saya dari tahun 98, 99 itu saya berusaha di bidang toko besi. TB itu toko besi ya. Toko besi. Gitu. Jadi, cukup lama dan cukup banyak ceritanya begitu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, kita mau dengar ya ceritanya nanti dari Pak Agus Hani. Nah, kita mau tahu dulu nih, Pak Agus, gimana nih perasaan Pak Agus Hani, harapan atau big win-nya nih untuk hari ini? Baik, dengan Mbak siapa ya? Saya tadi Nurul. Oke. Oh iya, perkenalkan ya. Iya, Mbak Nurul. Saya perkenalkan dulu, nama saya Agus Hani. Saya tinggal di Lampung. Alhamdulillah saat ini menjadi warga MTR, itu satu kebanggaan bagi kami sekeluarga. Dan perasaan pagi ini, Masya Allah, bahagia sekali bisa bangun pagi, walaupun gerimis ya, sekarang masih cuaca hujan ini sepertinya di seluruh Nusantara ini, walaupun gerimis masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ini. Satu kisah sukses yang sangat luar biasa, dan Allah berikan kesehatan, masih bisa menghirup nafas dengan seperti
sedia kala. Nah, Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah sekali. Perasaan tadi senang dan kisah suksesnya tadi Mbak, bisa sholat subuh berjamaah walaupun keadaan di luar sana gerimis hujan. Karena dingin tuh hanya orang-orang yang memang pengen mencapainya itu keluar ke rumah terus ke masjid itu luar biasa. Itu kisah sukses luar biasa menurut saya. Harapannya selalu bisa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu harapannya. Komitmennya bisa memberikan manfaat, mengajak saudara, pertama keluarga, saudara dan kerabat untuk menjadi sosok yang taat, tunduk, patuh pada Allah. Insya Allah seperti itu, Mbak. Amin. Mungkin itu saja waifel ya, kalau di MTR itu waifel saya yang bisa saya sampaikan nih Mbak pagi ini, dan salam semuanya buat teman-teman MTR dimanapun berada. Juga salam buat teman-teman yang di Kepri, juga dengan kru Radio Pandawa, Mbak Nurul dan yang lainnya. Salam dari saya. Baik. Nah, ngomong-ngomong Pak Agus, Hani pernah sampai ke Kepri nggak dia atau Tanjung Pinang nih belum Pak? Sempet transit ke sana Mbak. Oke, berarti pernah sebentar ya? Hanya sempat transit waktu itu ada acara di Medan gitu. Bertransit. Baik, semoga nanti ada kesempatan yang nggak cuma transit doang ke sini ya Pak. Amin, mudah-mudahan bisa silaturahmi ke teman-teman yang ada di Kepri ya, Mbak. Iya, amin. Oke, nah Pak Agus hari ini berdomisili di Lampung ya. Tempatnya tinggal di mana nih Pak? Tempat dan tepatnya saya tinggal di Tulang Bawang Barat, mungkin salah satu kabupaten baru, tapi ya tidak baru juga ya. Dan sekarang dulu berinduk dari Kabupaten Tulang Bawang dan dipecah menjadi dua, ada Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Nah, alhamdulillah saya itu kebagian yang di Tulang Bawang Baratnya begitu Mbak. Jadi boleh nanti dicek di Google ya, di map Tulang Bawang Barat sudah masuk situ kok, aman. Oke. Sudah resmi berarti ya? Iya, sudah resmi. Baik. Nah, Pak Agus Hari sendiri asli orang Lampung kah? Atau dari mana Pak? Kalau saya sih, Mbak Nurul bisa tebak nggak kira-kira kalau dari dari FIS gitu kira-kira? Bisa sih asli. Nah, asli mana coba Mbak? Siapa tahu tepat. Oh, bukan asli Lampung berarti ya? Bukan. Oh, bukan. Sepertinya Jawa. Iya, betul. Memang tapi Jawa mananya Nurul nggak bisa nebak nih Pak. Iya. Memang banyak sekali di Lampung perantauan dari Jawa, dari Sumatera Barat, Padang khususnya, bahkan mungkin dari Kepri ada juga nih yang ke sini. Kalau saya aslinya Jawa Tengah, lebih tepatnya lagi di Kebumen, Mbak. Jadi kalau kata orang itu kalau nggak ngapak nggak kepenak gitu, katanya seperti itu. Jadi orang ngapak Mbak. Oke, baik. Oh begitu. Udah berapa lama nih pulang kampung Pak Agus nih? Karena kemarin harusnya jadwal Lebaran kemarin tuh pulang kampung. Kan selalu susah nih kita untuk pulang kampung ya. Iya, sejak pandemi ya Pak? Iya, pandemi. Jadi mudah-mudahan di tahun ini pemerintah memberikan kemudahan lah untuk bisa pulang kampung. Sebetulnya orang tua masih di sana begitu. Benar-benar baik. Nah, kita mau senggol sedikit nih, tadi sedikit di awal kita udah ngomongin soal TB Monas atau toko besi Monas milik Pak Agus Hani nih ya. Ini berarti usaha yang sedang dikelola saat ini ya Pak? Betul. Nah, bisa diceritain sedikit nih tentang usaha yang sedang dikelola saat ini nih Pak Agus Hani. Baik ya Bu Nurul ya, Mbak Nurul. Jadi usaha saya cukup lama.
Tapi 3 tahun ke belakang ini menurut saya usaha saya yang real. Jadi 3 tahun yang lampau, kurang lebih 15 tahun itu usaha saya yang menurut saya justru bukan yang sesungguhnya. Gitu. Artinya bukan yang sesungguhnya itu bukan sesuai kemampuan saya sebetulnya. Gitu. Banyak teman-teman di luaran sana seperti itu. Teman-teman sebelum ikut MTR seperti itu. Mereka melakukan aktivitas usaha ataupun bisnis di luar batas kemampuannya. Kenapa seperti itu? Karena mereka sebetulnya hanya mampu dalam lingkup yang masih sederhana, mereka paksakan untuk lingkup yang high class. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita terjerumus dalam utang. Sekali lagi utang nih, MTR kan tagline-nya utang, Mbak. Gerbangnya itu utang begitu. Jadi itulah yang saya anggap 15 tahun yang lampau itu usaha saya itu bukan sesungguhnya dalam kemampuan saya. Begitu. Tapi alhamdulillah dengan dipertemukan kami sekeluarga dengan komunitas MTR Masyarakat Tanpa Riba sehingga kami bisa memahami dan tahu betul inilah sesungguhnya bisnis dalam ranah dan kemampuan saya dan kapasitas saya dalam 3 tahun ke belakang ini, Mbak. Gitu. Oke. Kurang lebih sudah berapa lama, Pak, mendirikan usaha ini? Lumayan lama. Mungkin hampir sekitar 18 tahunan, Mbak. Oke, baik. Selama tadi Pak Agus Hani mengatakan selama 15 tahun lamanya tuh seperti wah ini kayaknya bukan di luar kemampuan begitu ya, tidak mampu begitu ya dan menjalaninya di luar kapasitas sebetulnya. Kenapa bisa merasakan hal seperti itu, Pak? Dari mana munculnya tuh perasaan seperti itu? Ya. Sebetulnya saat itu harusnya seorang pengusaha itu melakukan usahanya itu di atas kapasitas atau kemampuannya. Saat itu mungkin saya hanya mampu untuk mengelola levelnya level yang menengah ke bawah, tapi harus dipaksakan naik ke menengah ke atas. Nah, itu yang saya maksud kapasitas. Akhirnya apa? Akhirnya keinginan-keinginan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Keinginan yang besar, ingin mengembangkan usaha yang secara cepat yang kita harapkan, tapi tidak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan. Baik. Akhirnya apa? Akhirnya kita terjerumus dalam utang. Utang ini ada ribanya lagi, Mbak. Jadi dulu mungkin kami untuk melakukan usaha cukup dengan apa namanya skala nominal 100-200 juta sudah oke sebetulnya, dan semakin menanjak. Nah, setelah keinginan itu melampaui batas kapasitas kemampuan, nah ini yang menjadikan kita berubah segala perilakunya, gitu, Mbak. Karena apa? Kita mendapatkan pinjaman uang yang sebetulnya kita belum mampu untuk mengelolanya, begitu. Itu. Jadi akhirnya perilaku berubah, jadi banyak beralih mementingkan keinginan daripada kebutuhan yang harusnya menjadi standar kebutuhan kita, begitu. Oke, baik. Nah, ngomongin soal pinjaman tadi atau utang tadi ya, Pak Agus Hani ini sebenarnya udah ketika memulainya tuh ketika udah berjalankah usahanya atau dari awal membangun usaha nih, Pak? Nah, betul. Jadi sebetulnya banyak pengusaha itu terjebaknya begini, Mbak. Mereka itu melakukan bisnis pada awalnya pasti tidak berhutang. Pasti tidak berhutang. Maksudnya konotasinya tidak berhutang dengan bank ya. Kalau berhutang mungkin dengan
Keluarga. mungkin, tapi tidak berhutang dengan bank yang ada ribanya. Mereka pasti merasakan usaha dalam batas kemampuan mereka, karena mereka tidak berhutang. Nah, saat usahanya mulai membaik, sedikit demi sedikit mulai maju, datanglah pihak abang ya, abang kita sebut abang ya, kita sebut pihak abang. Nah, jadi ada abang datang ke kita menawarkan untuk penambahan modal. Yang tujuannya adalah supaya bisa melebarkan sayap bisnisnya begitu. Jadi bukan dari awal, Mbak. Yang pasti si abang ini melihat kita usahanya baik dan bagus. Begitu. Akhirnya si abang ini menawarkan gitu dengan dalih supaya usahanya ini semakin berkembang begitu. Begitu sih. Nah, apakah ini yang sebenarnya terjadi juga nih ke Pak Agus Hani nih ya, ketika udah berjalan usahanya, kemudian pihak lembaga keuangan ini menawarkan pinjamannya begitu ya, Pak? Itu ya. Waktu itu tahun keberapa usaha berjalan, Pak? Nah, betul. Hampir si abang ini dari lembaga keuangan, si abang itu menawarkan rata-rata kalau saya itu di tahun ketiga ya Mbak, di tahun ketiga. Saat itu sebetulnya kami dalam kondisi baik-baik saja, usaha baik, keluarga baik, dan saat itu sudah terbeli mobil, motor sudah begitu. Jadi sebenarnya nggak berhubungan sama pihak lembaga keuangan pinjaman ini, sebenarnya nggak masalah begitu ya Pak? Sama sekali tidak masalah. Terbukti sekarang begitu. Sekarang tidak membutuhkan itu. Ternyata hanya nafsu saja Mbak. Hanya nafsu ingin mengembangkan usaha semakin melebar. Ternyata justru kita menginginkan buka cabang di mana atau penambahan bisnis apa, itu justru kita tidak fokus akhirnya. Gitu. Tidak fokus, sementara kita punya beban. Setiap bulan harus membayar kepastian nilai yang diberikan dari lembaga keuangan. Berapa nilainya saat itu pertama sekali, Pak? Nah, karena utang ini memang sifatnya semakin bertambah ya, Mbak. Bukannya berkurang, bertambah. Pertama kali memakai modal hutang itu nggak banyak Mbak, 25 juta saat itu. Tapi 25 juta, tapi luar biasa, percepatannya luar biasa. Jadi dari 25 juta 3 bulan ke depan tuh sudah ada yang menawarkan 500 juta. Nah begitu, kecepatan luar biasa. Bahkan ada pihak lembaga lain yang menawarkan untuk mengcover atau berpindah ke lembaga yang satunya begitu. Itu luar biasa. Hingga pada akhirnya sampai di titik ya lumayan yang sekarang ini bikin satu persoalan sebetulnya gitu. Sampai di titik 2 miliaran lah gitu. Jadi ternyata inilah kesalahan pengusaha sebetulnya saat tidak dengan berhutang pun pengusaha itu justru di situ muncul karakter seorang pengusahanya. Gitu. Jadi semangatnya yang luar biasa, tidak ada pressure tekanan dan muncul ide-ide cemerlang sebetulnya. Tapi tatkala kita mengambil utang itu tadi, sebetulnya kita dalam belenggu ikatan atau kalau orang kita dibelenggu lah begitu. Terikat begitu ya? Iya, sehingga tidak ide-ide seorang pengusaha yang jernih itu tidak muncul begitu. Tidak leluasa berkreasi begitu, Pak Agus Hani. Betul. Nah, usaha Pak Agus Hani sendiri ketika dalam masa berutang tadi dengan lembaga keuangan itu gimana jalannya bisnis, Pak? Setelah
setelah kami diberikan modal dari lembaga keuangan atau dari si abang, itu memang sepertinya usaha kami itu melejit sekali, wah ke atas, jadi grafiknya luar biasa. Tapi kenapa setiap kami audit akhir bulan, kenapa ya usaha itu sepertinya melejit, tapi utang ini kenapa di atas usaha terus begitu? Jadi utang itu di atas usaha yang menurut kami itu usaha itu melejit begitu. Nah, ini ada sesuatu yang salah pasti begitu. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Sebetulnya usaha kita melejit tapi utang di atas usaha kita. Secara hitung-hitungan seperti itu. Begitu. Oke, baik. Ketika tahun ketiga tadi ya, Pak Agus Hadi mengatakan mulai ditawarkan modal tambahan ya oleh lembaga keuangan tadi. Kemudian berarti kurang lebih 12 tahunan ya, Pak, bergelut dengan utang ini tadi. Betul. Baik. 12 tahunan, betul. Nah, kemudian gimana nih Pak Agus Hadi kemudian terfikirkan atau mungkin merasakan ini harus segera diselesaikan, harus keluar dari hal ini nih Pak? Nah, jadi dari beberapa teman itu beda juga beda juga keluar dari belitan utang dan riba ini. Jadi kalau pribadi saya saat mengambil hutang ini dan usaha menggunakan hutang, itu yang terjadi adalah sesuatu yang sering tidak diinginkan. Sering yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak membuat kita bahagia. Ini sering terjadi selama 12 tahun ini. Baik dengan keharmonisan keluarga, baik kesehatan, terus sebetulnya juga ketahanan keuangan, Mbak. Begitu. Sepertinya akhir pekan itu uang banyak, terkumpul banyak ratusan begitu misalkan. Tapi tidak cukup sampai hari Kamis gitu untuk dibagi-bagi. Nah, itu problematikanya seperti itu. Ini kenapa seperti ini gitu. Terus banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Seperti mobil kecelakaan, bahkan sampai unit hilang begitu. Jadi ini ada sesuatu yang aneh sebetulnya. Itu sih Mbak. Jadi yang kami rasakan saat menggunakan uang pinjaman, mungkin yang ada ribanya ya. Jadi seperti itu gitu. Itu Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Agus Hadi, kita mau jeda sejenak nih sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Masih banyak cerita yang bakal kita ingin dengar dari Pak Agus Hadi langsung nih, pegiat MTR Lampung, dengan tema kita menuju bisnis sukses keluarga bahagia. Tadi udah sedikit disenggol Pak Agus Hadi ya, ketika bergelut atau terlilit dengan utang riba tadi, keluarga juga jadi nggak enak gitu ya bawaannya ya Pak ya. Nah, pastinya berbeda banget ketika udah hijrah begitu. Nah, Mitra Pandawa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio. 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Mas, aku berangkat ya. Siap, Mas anterin ya, Dik. Gak usah, udah pesen taksi. Loh, nggak mau naik mobil baru kita? Lebih mewah, lebih canggih, cc-nya besar. Malu aku Mas, kalau diantar pakai mobil Mas. Mobil baru, canggih, tapi nggak ada larinya. Tapi Dek, Belum lagi nanti pas isi bensin. Masa mobil mewah ngantrinya di jalur angkot sama pick up sayur? Belum lagi diliatin sama orang lain sambil senyum-senyum. Mau taruh di mana muka aku Mas? loh Dek, kan biar kita bisa ngirit. Maaf Mas, harga diriku nggak bisa ngirit. Pokoknya, aku baru mau diantar kalau Mas udah mau ngisi BBM yang pas sama teknologi mobil kita. Tapi kan canggih mobilnya. Mobil canggih kalau isi BBM yang oktannya wrong, pasti merongrong.
Mau mobil hebat? Pilih BBM yang oktannya tepat. Kayak saya. Udah dong Dek, ngegas terus. Daripada mobil Mas nggak kuat digas gara-gara oktan BBM-nya nggak pas. 103,9 FM Pandawa Radio Radionya Tanjung Pinang. Masih bersama kami di Talkshow Kangen Kumpul MTR dan masih bersama Pak Agus Hani, pegiat MTR Lampung, dengan tema pembahasan kita yakni menuju bisnis sukses keluarga bahagia. Sebelum kita lanjutkan lagi nih ngobrol bersama Pak Agus Hani, dulu mau menyapa dulu Mitra Pandawa yang sudah bergabung nih, yang sudah meramaikan kolom komentar live di Facebook kita. Ada Hasan Basri, juga ada Fantastic Febriansyah yang katanya sambil duduk di van menuju lagu ini lagi dengerin ya. Salam untuk Pak Agus Hani, sehat-sehat selalu katanya. Kemudian juga ada dari Tommy Laksono, Lubuk Linggau, Musirawas hadir. Alhamdulillah ya, lagi banyak yang nonton live kita di Facebook nih. Pak Agus Hani juga yang mendengarkan melalui frekuensi 103,9 FM dan streaming www.pandawafm.com. Baik, nah tadi Pak Agus Hani sudah sedikit menyinggung ya, berarti bagaimana situasi bisnis, situasi keluarga kesehariannya ketika masih bergelut di hutang riba ini ya, Pak Agus. Ya. Yang pastinya beda banget dong ketika udah hijrah nih. Apa nih bedanya, Pak? Betul, Mbak. Jadi kita bercerita sekilas ya, sebelum kita hijrah itu luar biasa. Luar biasa. Keruwetan dalam hidup. Keruwetan dalam hidup. Betul, usaha sepertinya running well, sepertinya omset naik, tapi utang di atas ini ya, di atas omset lah, atau di atas grafik naiknya usaha kita. Yang lebih parah lagi adalah hubungan rumah tangga. Hubungan rumah tangga itu yang sangat menyita energi yang luar biasa, yang besar sekali. Sebetulnya ketidaknyamanan pasangan antara satu dengan yang satunya itu justru hal yang sangat besar sekali menyita energi gitu loh. Energi yang bikin lelah, karena itu memang betul-betul keterkaitan dengan emosi yang luar biasa. Nah, itu satu, Mbak. Rumah tangga acak-acakan, amburadul, keharmonisannya tidak ditemukan. Selanjutnya adalah kesehatan yang harus sakit-sakitan, Mbak. Jadi tidak tahu kenapa istri itu 9 tahun minum obat tanpa berhenti pun, tanpa berhenti sesekalipun, tidak bisa berhenti begitu. Jadi minum obat, apabila telat tidak minum obat itu luar biasa, malam bisa kejang sehingga ya mengerikan lah, seperti itu. Itu selama 9 tahun dan divonis seumur hidup oleh dokter. Luar biasa, Mbak ya. Saya diberikan sakit juga selama 9 bulan. Itu sakit yang tidak berani menaiki kendaraan. Jadi sempat selama 9 bulan itu kondisinya adalah seperti naik kapal laut, Mbak. Jadi selalu seperti goyang begitu. Seperti goyang, ya. Jadi seperti itu terus selama 9 bulan. Bayangkan rasanya bagaimana. Belum lagi anak juga diberikan sakit yang harus berobat setiap bulan sekali ke Jakarta, istri pun begitu. Tapi setelah kami bertemu dengan MTR, Masya Allah, semuanya berubah 180 derajat, Mbak. Keharmonisan kami selama 3 tahun ke belakang ini tidak pernah sekalipun berantem ya, berantem yang seperti dulu begitu. Maksud saya seperti dulu yang parah gitu berantemnya. Paling kalau sekarang ini hanya kadang selisih paham sedikit saja, itu pun sedikit saja. Tapi indah selisih paham itu, betul. Jadi bumbu-bumbu rumah tangga itu yang ternyata baru kami rasakan. Dulu selama 15 tahun itu tidak merasakan itu, yang katanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bagaimana begitu. 3 tahun ini baru merasakan. Dan ajaibnya memang mungkin
ini semuanya adalah kehendak Allah atau campur tangannya Allah. Istri setelah ikut MTR kami, istri itu total sembuh. Dokter kaget, Mbak. Jadi sudah tidak lagi minum obat dan dinonaktifkan minum obatnya begitu. Jadi dinyatakan dari dokter spesialisnya, gitu. Spesialisnya ada kan selalu gitu, dinyatakan sembuh total. Itu yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada lagi yang sangat luar biasa, Mbak. Munculnya kemesraan yang sangat luar biasa, melebihi saat awal menikah, Mbak. Bayangkan bagaimana tuh. Seperti pengantin baru ya rasanya, Pak. Iya. Dan terus gitu, semakin hari semakin merasakan keharmonisan yang sangat luar biasa. Ini saya tidak mengada-ngada, memang seperti itu sampai ada pembantu di rumah itu kalau kita panggil bule ya, bule sudah mak-mak begitu. Umur mungkin sudah hampir 50, itu sempat bertanya pada istri. Ini memang pembantu ini ikut kami saat kami hijrah. Jadi sebelum hijrah belum pernah ngikut gitu. Bertanya pada istri, Bu, saya tuh kok ngeliat ibu tuh sama bapak iri ya. Kenapa? Setiap hari itu bercengkerama, terus harmonis gitu. Saya tuh iri, Bu. Kenapa saya dengan suami saya nggak bisa begitu gitu. Nah, terus diceritakan sama istri, alhamdulillah bule sekarang luar biasa. Coba bule dulu ngikut kerja di kami 3 tahun yang lalu. Waduh, dalam 1 bulan itu hitungan hari kan 30 hari itu, Mbak. Ya, itu yang nggak ribut itu mungkin 5 hari gitu loh. Sisanya 25 hari itu luar biasa, seperti adegan film action gitu. Nah, berantem terus gitu ya, iya, Pak? yang 5 hari ini pun, ini istri nyampaikan nih, 5 hari ini pun karena diajakin bapak makan keluar gitu. Setelah selesai makan, belum sampai rumah itu di mobil udah ribut lagi gitu. Luar biasa panasnya keluarga ya, itu satu. Jadi, dan sekarang alhamdulillah kami mendapatkan poin yang manusia ini sebetulnya sangat membutuhkan. Di MTR itu ada 3 poin kebutuhan manusia yang sangat dibutuhkan, Mbak. Apa itu, Pak? Nah, ini satu ini, Mbak. Tahu tidak, Mbak, yang gambar love ya, gambar hati itu ya? Iya. Nah, apa coba itu maksudnya, Mbak? Gambar hati itu apa maksudnya? Maksudnya? Iya. Nggak pernah terpikir sih, Pak. Maksudnya apa? Gambar love itu biasanya kan cinta ya, iya. Cinta. Melambangkan cinta. Melambangkan cinta, melambangkan keharmonisan, betul? Iya. Nah, di MTR itu gambar love itu keharmonisan, terus cinta kasih sayang dengan istri dan anak itu kembali lagi, Mbak, yang selama ini hilang. Oke. Nah, dengan ikut MTR tuh begitu. Poin pertama, mendapatkan kembalinya kasih sayang, kemesraan yang selama ini hilang dan kembalinya permanen, justru lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, Mbak pernah melihat nggak gambar gelas yang dililit ular itu? Iya. Apa itu, Mbak? Coba. Itu biasanya logo kesehatan ya? Betul. Benar. Itu biasanya di rumah sakit, Mbak ya. Iya. Di rumah sakit. Berhubungan dengan kesehatan gitu. Betul. Nah, itu poin kedua, Mbak. Jadi kesehatan yang selama ini sakit-sakitan, yang selalu kita keluhkan, yang sakit migrain, sakit emah, sampai endoskopi, sampai dirawat itu saya dulu. Itu Masya Allah, ternyata kesehatan yang selama ini hilang, 12 tahun itu hilang, Mbak, kembali lagi permanen, sehat semua keluarga. Itu Mbak. Jadi sudah 2 poin, Mbak ya. Ada 1 poin lagi, ingin diketahui nggak, Mbak? 1 poin lagi nih. Apa 1 poin lagi itu? 1 poin lagi yang huruf S terus ditarik gitu. Apa, Mbak? Iya. Lupa itu, tapi pernah lihat. Itu dolar, Mbak, dolar. Oh iya. Oh, betul. yang garis ditarik, garis dari atas ke bawah ya. Iya, itu dolar ya. Artinya iya. apa, Mbak, di sini? Artinya di sini
keuangan. Mhm. Jadi ketahanan keuangan yang selama ini buruk itu mulai membaik sedikit demi sedikit, tapi terus grafiknya meningkat, Mbak. Nah, dulu itu punya uang banyak, tapi tidak tahan gitu, tidak kuat gitu. Jadi sekarang tahan. Jadi luar biasa, masuk MTR dapat poin 3 ini yang dibutuhkan manusia kebanyakan. Betul nggak Pak? Membutuhkan itu nggak? Satu, Iya, benar. keharmonisan kasih sayang dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Yang kedua, kesehatan yang selalu prima, tidak pernah sakit-sakitan lagi gitu. Nah, yang ketiga, ketahanan keuangan. Apalagi yang mau ditambahkan selain Yang tiga mau ini? dicari, iya. Kira-kira. Itulah yang paling utama ya, Pak. Nah, ada bonusnya, Mbak. Bonusnya apa tuh? Bonusnya lunas utang. Keren Oh ya? iya. Harusnya begitu, Mbak. Iya. Bonusnya lunas utang. Itu yang kami rasakan, Mbak. Jadi buat teman-teman pendengar setia, harusnya kita bisa berpikirlah, hidup ini dalam keadaan bahagia atau tertekan sih gitu. Kalau kita dalam keadaan tertekan, ya coba cari solusinya begitu. Jangan sampai kita merasakan hidup tertekan, hidup payah itu sampai ajal menjemput kita begitu. Jadi ini proven sekali saat ini adalah komunitas MTR ini memberikan yang kita butuhkan, Mbak. Manusia hidup di dunia ini, MTR memberikan solusi itu begitu. Alhamdulillah. Yang kami rasakan begitu sih. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Agus ini luar biasa sekali ya. Ini bisa dijadikan tips juga nih ya oleh Mitra Pandawa semuanya yang mungkin saja mengalami hal yang kurang lebih mirip seperti Pak Agus Hani, bisa dapat segera move on, bisa segera hijrah ya, Pak. Oke, Pak, membangun bisnis dengan cara yang diridhoi Allah, namun tidak lupa membangun keluarga bahagia dengan tujuan menjadikan manusia ya atau anak-anak kita nih patuh, tunduk, taat kepada Allah juga gitu, dan menjadikan anak-anak kita pemimpin kaliber dunia nih. Gimana caranya, Pak Agus Hani? Luar biasa, Mbak. Sebetulnya caranya sudah diberitahukan kepada seluruh umat manusia, bahkan khususnya umat muslim. Siapa yang memberitahu, yang menghabarkan itu? Yaitu Rasulullah. Bagaimana sih kita bisa memiliki seorang anak level pemimpin, leadership-nya bagus, terus soleh dan soleha, kan begitu, Mbak? Iya. Nah, ternyata begini, Mbak, ini sedikit cuplikan. Seorang Muhammad Al-Fatih, pernah dengar, Mbak ya? Muhammad Al-Fatih, panglima besar yang menaklukkan Konstantinopel saat itu, yang tidak mungkin terbayangkan umat Islam itu akan menaklukkan itu. Tapi dengan kesuksesan Muhammad Al-Fatih ini, bapaknya itu tidak heran, Mbak. Kenapa tidak heran? Saya tidak heran, Nak, dengan kamu menjadi seorang panglima yang sangat luar biasa ini, tidak heran, Bapak tidak heran. Karena jauh-jauh hari sebelum kamu lahir, Nak, Bapak itu sudah mempersiapkan ibu untuk kamu, ibu yang solehah, Nak. Begitu. Luar biasa kan, Mbak? Dan Bapak persiapkan untuk kamu segalanya, fasilitasmu yang Allah ridhoi, Nak. Jadi kamu menjadi seorang yang hebat seperti ini, Bapak tidak heran. Begitu. Jadi kesimpulannya, kalau ingin memiliki anak yang menjadi seorang pemimpin bahkan sekali berdunia, anak yang soleh dan solehah, itu seharusnya muncul dulu dari ibu dan bapaknya. Apa itu? Jadikan bapaknya soleh dan ibunya solehah dulu. Automatically anaknya soleh dan solehah, Mbak. Artinya cakupannya adalah memberikan sandang pangannya, memberikan kebutuhannya, itu semuanya yang Allah ridhoi, Mbak. Begitu sih. Jadi tip yang, karena kita sempit, Mbak ya, waktunya ini sepertinya sebentar lagi ini. Jadi tipnya adalah kalau menginginkan anak soleh dan soleha,
itu tidak perlu terus harus memaksakan anak berangkat ke pondok, cari sekolahkan ke pondok nggak betah, sekolahkan lagi ke sana nggak betah. Itu yang harus kita lakukan langkah awal adalah jadikan bapaknya soleh dulu, terus ibunya solehah dulu. Nanti biar Allah yang menjadikan anak kita soleh dan solehah begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Itu dia tipsnya dari Pak Agus Hani ya. Oke, kurang lebih ya. Udah kurang dari 15 menit ya kebersamaan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih, Pak Agus Hani. Nah, bisa diceritakan sedikit nih tentang tadi kan kita udah cerita-cerita bagaimana Pak Agus Hani kondisi keluarganya ketika sebelum hijrah, kemudian ketika sudah hijrah ya. Dan kalau untuk bisnisnya sendiri bagaimana nih Pak Agus Hani kondisinya saat ini ketika sudah hijrah nih Pak? Alhamdulillah Mbak, kondisi saat ini bisnisnya semakin membaik walaupun tidak se-faster saat dulu ya. Dulu kan cepat sekali, karena apa? Bagaimana nggak cepat dikasih atau disuntikan ya, dikasih suntikan ya. Iya. Uang segitu banyak kan, mudah sekali kita gitu, mudah sekali untuk membuat sepertinya perjalanan bisnis kita tuh luar biasa, padahal tunggu saja 6 bulan ke depan pasti bingung gitu. Nah, tapi sekarang tidak, sekarang luar biasa. Pertama, kita betul-betul di MTR itu dituntut untuk menjadi seorang muslim sejati. Muslim sejati adalah muslim yang berkepribadian sesuai keinginan pencipta begitu. Pencipta kita adalah Allah. Sesuai itu. Jadi difahamkan betul dan nggak usah khawatir kamu dengan rezeki. Rezeki sudah diatur betul-betul begitu. Nah, jadi saat ini sangat nikmat sekali, Mbak. Justru saat seperti ini dengan ekonomi yang saat ini kita rasakan, orang-orang yang tidak punya cicilan itu orang yang paling bahagia, Mbak. Iya. Iya, betul tidak, Mbak? Betul sekali. Iya, jadi walaupun besar kecilnya cicilan itu sama saja, itu memberikan tekanan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebetulnya. Membuat kita gelisah di malam hari, terus mempersiapkan keuangan yang sebetulnya membayar kepastian ketidakpastian gitu. Tidak pernah pasti uang kita. Nah, jadi saat ini yang kami rasakan adalah suatu kebahagiaan walaupun menata bisnisnya itu bisa dikatakan memulai lagi dari nol ya, mulai lagi. Tapi luar biasa kami rasakan mulai perkembangannya, terus memberikan manfaat untuk anak istri, karena kesuksesan itu bukan hanya soal harta atau bisnisnya, Mbak, tapi tertatanya semua lini kehidupan kita dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, bahkan dengan rekan-rekan kerja, yaitu tertatanya selalu dalam ketaatan kepada syariat Allah. Nah, seperti syariat Islam, begitu. Baik. Jadi berasa sekali sekarang. Berasa sekali nikmatnya sebetulnya. Ternyata masih sama seperti dulu Allah berikan, begitu. Malah justru sekarang itu malah bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih optimal memberikan manfaat untuk orang lain, begitu. Baik. Saat ini sudah berasa ya usaha yang dijalankan sesuai dengan kapasitas diri ya, Pak? Betul, Mbak. Jadi nikmatnya di situ, sesuai dengan kapasitas. Ternyata cukup kok untuk makan setiap hari, bahkan berlebih kok gitu. Anak bisa sekolah. Jadi anak saya pertama itu sekolah di Bandung bisa. Ternyata note-nya ya, catatan itu tidak perlu utang. Tidak perlu utang. Untuk hidup bahagia itu tidak perlu utang. Justru sebaliknya, hidup bahagia itu yang tanpa utang, begitu, Mbak. Iya, baik, itu dia ya. Ini catatan dari Pak Agus Hani untuk kita semua ya. Baik Pak, di menit-menit terakhir nih kebersamaan kita di Talk Show Kangen Kumpul MTR kali ini dengan menuju bisnis sukses keluarga bahagia nih bersama Pak Agus Hani. Dari Bapak nih, apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada Mitra Pandawa semuanya, buat yang lagi nonton, buat yang lagi dengerin nih kita pada saat ini, Pak, silakan.
Baik Mbak, apa ya sebetulnya itu layaknya untuk saya sih sebetulnya. Karena saya menyampaikan ini yang paling dekat mendengarkan saya Mbak. Dari mulut itu ke telinga lebih dekat saya, dan justru itu harusnya menjadi nasihat buat saya. Baik. Jadi nasihat buat saya ini, jadikan diri kita itu sosok pribadi-pribadi yang taat, tunduk, patuh pada Allah, dan mengikuti semua aturannya. Hanya Allah lah yang tahu tentang kebutuhan ciptaannya, begitu. Jadi tidak ada yang lain yang tahu. Dan kita diberitahu oleh Allah, ini yang kamu butuhkan. Begitu. Jadi sudah ikuti aja semua aturan-aturan yang datangnya dari Allah dan Rasul, baik cara berbisnis kita, dalam beribadah, dalam urusan dengan orang lain, itu lakukan sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Insya Allah Mbak, kita akan selalu dijaga. Apalagi terus kita melakukan dakwah, mengajak orang untuk bahagia sebetulnya, untuk mendekatkan diri pada Allah. Janji Allah apa? Allah akan meneguhkan kedudukan kita di dunia ini. Begitu. Dan akan menolong segala urusan kita. Sudah, yakini saja itu. Dan tidak mungkin Allah ingkari janjinya. Begitu. Jadi nikmatnya sekali untuk umat Islam sebetulnya. Umat Islam itu sudah diwaranti oleh Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, dia tidak pernah celaka dan tersesat. Tapi ada ancaman dari Allah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku akan hidupkan manusia ke dunia ini dalam keadaan sempit dan sengsara, gitu. Jadi pilih yang mana, gitu. Gitu. Gitu sih Mbak, tipnya begitu. Jadi jangan silau melihat mungkin di sekeliling kita sepertinya hartanya banyak. Perhatikan, apakah dia termasuk orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, atau sebaliknya yang berpaling dari peringatan Allah. Kalau berpaling dari peringatan Allah, dijamin tidak bahagia hidupnya, walaupun hartanya banyak. Mungkin itu saja Mbak tip-tipnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu diridhoi Allah. Dan Amin. istiqomahkan hingga ajal kita menjemput, dan nanti dikumpulkan bersama-sama orang soleh di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Hani ya. Pesan-pesannya juga ceritanya hari ini semoga saja dapat bermanfaat untuk kita semuanya juga. Semoga usaha bisnis Pak Agus Hani lancar jaya terus. Amin, ya. amin, amin. Keluarga bahagia, dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya ya Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak juga Nurul sampaikan untuk Mitra Pandawa semuanya yang udah setia mengikuti talk show Kangen Kumpul MTR kali ini. Jangan lupa ikuti terus talk show Kangen Kumpul MTR setiap hari Sabtu pukul 9 pagi hanya di Pandawa Radio. Baik, Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.